Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore abang-abang, dosen-dosenku, abang-abangku, senior-seniorku, rekan-rekan semua sejawat. Alhamdulillah kita bisa berkumpul. Mohon izin waktunya mungkin sampai dengan 20 menit atau 10 sampai 15 menit ke depan. Memang sebelumnya saya sudah sampaikan visi misi saya secara personal, secara WhatsApp group, ya kan, langsung japri, ya, dengan harapan itu bisa mengena di hati rekan-rekan semua. Dan alhamdulillah itu efektif, itu juga menjadi suatu hal yang baik buat saya, buat rekan-rekan yang memang belum mengenal saya. Memang saya tidak mau menyalahkan pada sebelumnya bahwa terkait dengan pencalonan ini begitu tergesa-gesa, begitu terburu-buru, dan seperti memang kita dibuat tidak siap begitu. Artinya memang betul 2021 karena memang SK pengurusan sudah hampir habis dan memang kita mempersiapkan pada saat itu untuk pencalonan. Namun ada diperpanjang selama 1 tahun dan tidak juga ada kejelasan bahwa akan dilakukan di tahun ini gitu. Karena tidak ada informasi, tidak ada komunikasi juga. Memang saya pernah bertanya dan berkirim surat kepada DPC mengingatkan bahwa harus segera dibentuk panitia, namun alasannya ada hal-hal yang lain lah gitu. Jadi akhir Mei dibuat panitia dan kita memang mau nggak mau harus siap gitu. Baik, terkait dengan visi misi, memang agenda saat ini saya harus terus mensosialisasikan visi misi yang mau saya bawa, yang mau saya implementasikan ke depan, yang mau saya jadikan bahwa DPC Periode Cibinong ini dengan visi misi yang saya bawa ini akan menjadi DPC yang bermanfaat. DPC yang bermanfaat bagi anggota, DPC yang bermanfaat bagi masyarakat secara umumnya. Tagline, visi dan misi tidak serta-merta saya buat, tidak serta-merta saya tulis. Itu hasil pencarian, itu hasil menggali dari teman, itu hasil dari saya mengikuti selama periode 2016-2021. Saya melihat ada kelemahan-kelemahan, saya melihat ada kekhawatiran-kekhawatiran, saya melihat ada kegundahan-kegundahan para anggota di sana ketika periode 2016-2021 berjalan. Saya juga malu bahwa saya juga sebagai pengurus, namun seolah-olah tidak berdaya, namun seolah-olah tidak memiliki peran. Nah, di antara 2016-2021 sepanjang yang saya bisa lakukan, saya lakukan. Buktinya adalah bisa saya implementasikan, bisa saya sajikan di hadapan teman-teman berupa foto-foto kegiatan yang boleh diklaim itu sebagai kegiatan DPC, dan itu diklaim sebagai kegiatan DPC, padahal itu secara personal saya lakukan. Diskusi dengan teman-teman, diskusi dengan anggota, diskusi, melakukan pertemuan, pelatihan tanpa support. Nah, ini yang menjadi kelemahan-kelemahan dari periode sebelumnya yang saya ketahui dan ingin saya perbaiki ke depannya. Nah, adapun visi yang saya tawarkan adalah 3. Bu Dina sudah sampaikan. Pertama, kompetensi, lalu kedua, amanah, dan ketiga, martabat. Hal yang krusial, terlalu sombong saya bilang anggota DPC ini kurang berkompetensi. Tidak, namun belum digali. Ya, sekiranya ada 40 sampai 60% anggota DPC Periode Cibinong ini sumpah 2018 sampai 2021. Mereka mendominasi. Tentu kita lihat mereka belum memiliki kompetensi yang mumpuni sebagai seorang lawyer. Siapa yang sudah mumpuni? 40%. 40% itu yang seperti Bang Pona, seperti Ibu Dina, seperti Bang Jackson, seperti Pak Putut. Itu yang memiliki kompetensi. Nah, yang memiliki kompetensi dan belum memiliki kompetensi ini yang harus digabungkan. Yang ini ada gap. Padahal yang punya kompetensi, yang punya pengalaman,
Kalau kita fasilitasi, duduklah di meja ini, kasihlah junior-junior ini pengarahan, itu bisa ada transfer knowledge. Itu bicara tentang kompetensi tadi. Mudah, gratis. Bu Dina sudah menggaranti itu. Masa saya dipanggil saya minta bayaran sama Emira, tinggal begitu kan? Ya Bu, tinggal seperti itu. Duduk Bu Dina sini, kasih sama termasuk saya. Saya juga tidak terlalu berkompetensi. Duduk di sini, perkara Bu Dina udah jelas, bagaimana tekniknya, bagaimana draftingnya, membentuk pledoi, membuat eksepsi, kasih sharing knowledge pada teman-teman yang baru-baru. Nah, itu yang tidak terlihat, itu yang tidak menjadi pas periode sebelumnya, itu yang tidak dilakukan. Nah, ini menjadi menurut saya suatu kelemahan bicara tentang kompetensi. Lalu ada teman-teman di antara teman-teman kita selain dosen ternyata juga berkiprah di organisasi-organisasi profesi spesialis sebagai kurator kah, pasar modal kah, pengacara pertambangan kah, pengacara kelautan kah, yang itu tabu buat saya sendiri, tabu. Tapi sebenarnya dia sudah ekspor di sana dan dia mau untuk bisa hadir di tengah-tengah anggota DPC Peradi Cibinong untuk melakukan sharing knowledge pada teman-teman anggota DPC Peradi Cibinong. Ini yang tidak dilakukan. Ini yang harus dilakukan ke depannya. Untuk apa? Untuk peningkatan kompetensi teman-teman. Ketika sudah berkompetensi, tentu dia akan menjadi lebih berwawasan dan dia akan menjadi lebih berintegritas, ya, lebih berintegritas. Artinya kembali kepada hal-hal yang amanah. Ketika dia punya kompetensi, dia akan memiliki integritas dan akan menyalurkannya pun kepada masyarakat. Setelah amanah, berkompeten, amanah tentu dia akan bermartabat. Hal poin yang penting dan selalu menjadi keraguan kita dan selalu menjadi kegundahan kita bahwa kita selalu diposisikan di bawah aparat penegak hukum yang lain. Wajar, karena kita tidak cukup memiliki kompetensi. Karena kita merasa di bawah. Mohon maaf, Arteria Dahlan sudah sangat pedas menyatakan bahwa lawyer itu menjadi kacung, menjadi suruhan, pesuruh, ya karena kita merasa tidak berkompeten. Karena kita tidak, semua 86 tidak perlu kompetensi, 86 tidak perlu memegang amanah, ya, bahkan diinjak sendiri kliennya itu karena merasa punya koordinasi. Tapi coba seperti Bu Dina, nggak ada tepuk rada 86, temannya Kapolres semua, Kanit sampai Kapolres sampai Kanit teman tomat semua. Tapi adakah 86? Tidak ada. Teman ya tetap teman, ya kan? Kamu penegak hukum, saya pun juga sebagai penegak hukum. Nah itulah yang harus kita bangun, bermartabat kan, sebagai aparat, sebagai penegak hukum sama dengan aparat penegak hukum yang lain. Lalu hal yang krusial juga yang saya juga sempat dari tahun kemarin saya dibantu tim saya menggali, mencari informasi hal-hal apa saja sih yang diharapkan oleh para anggota. Tiga hal yang kalau mengemuka tadi diskusi rutin, pelatihan secara berkelanjutan. Lalu tadi yang kedua adalah bicara tentang nama DPC Peradi Cibinong. Cibinong ini hanya kecamatan. Kita pernah sebelum periode 2016-2021 itu namanya Peradi Kabupaten Bogor. Bangga kita menyatakan bahwa kita Peradi Kabupaten Bogor. Namun setelah itu kenapa jadi Cibinong? Bisa diperjuangkan? Bisa. Alasannya apa? Oh, karena nomenklaturnya harus mengikuti pengadilan negeri. Enggak. Lampung aja Tanjung Karang kok. Pengadilan negerinya bukan pengadilan negeri Lampung, tapi DPC-nya DPC Lampung, kan? Indramayu juga pengasal bukan di Indramayu, PN apa gitu, tapi namanya apa? DPC-nya DPC itu kan gitu. Banyak kota-kota yang memang tidak harus harus mengikuti pengadilan negerinya, kan seperti itu. Jadi bisa diperjuangkan, bisa sepanjang itu komitmennya dari para anggota. Selanjutnya bicara tentang sekretariat. Sekretariat
hal yang penting, hal yang fundamental, hal yang harus segera dilakukan. Tempat berdiskusi, tempat beradu argumentasi, tempat bertemu antara senior dan junior untuk memberikan pengalaman-pengalaman dan wawasan-wawasannya buat kami yang muda untuk lebih bisa menghadapi tantangan profesi ke depannya, kan seperti itu. Jadi aneh bin ajaib, akhir tahun ada sekretariat, itu pun di atas tanah sengketa. Bisa nggak kita buat kantor sekretariat sendiri? Bisa, sangat bisa. Senior-senior sudah memetakan dari tanah Pemda lah, dari iuran lah, tinggal kita bisa pilih mau atau tidak. Pertanyaannya, kalau mau, ya tinggal kita pilih sebenarnya proses-proses itu, gitu. Dan kita sampaikan kepada anggota. Yang terakhir, yang hal yang menjadi satu kelemahan yang harus saya jalankan, yang harus saya tutupi, bicara tentang tata kelola administrasi organisasi, transparansi biaya, transparansi keanggotaan hampir tidak ada. Ya, seperti Bang Pona tidak tahu ada agenda apa. Ya, tidak tahu kita masing-masing para anggota. Kalau memang kita punya itikat baik, punya apa ya, punya naluri untuk melakukan tata kelola. Ya, kalau di perusahaan GCG lah ya, Good Corporate Governance, tata kelola perusahaan yang baik, ya tinggal transparansi aja. Apa-apa libatkan semua anggota, apa-apa libatkan semua anggota. Kita memang libatkan anggota, cari musyawarah. Berbeda pendapat, dinamika. Tapi sejauh mana anggota bisa dilibatkan dan dihargai pendapatnya. Demikian mungkin hanya sedikit yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak bapak-bapak, rekan-rekan, senior-senior, para dosenku yang saya hormati, teman-teman rekan-rekan media. Itu harapannya saya tidak memiliki tendensi politik, saya tidak punya afiliasi politik dengan partai politik manapun, dan ketika saya terpilih nanti, saya tidak akan merasa ada beban politik terhadap siapapun, partai politik apapun, atau afiliasi politik apapun. Saya hanya akan fokus, saya ingin menjadi ketua DPC yang amanah, dan itu menjadi manfaat buat para anggota dan masyarakat. Demikian, tepuk tangan. Keren, ada ujungnya lagi. Kan gini-gini kan? Iya. Kayaknya masih ada gitu ya. Begitu, saya ingin jadi ketua DPC pada di Cibinong ini. Kalau jadi nanti ke depannya, saya ingin jadi yang selamat, tidak diterpa isu korupsi, tidak diterpa isu tata kelola yang buruk, tidak ingin diterpa isu bahwa tidak menghormati anggota, one man show. Itu yang saya pelajari, dan mudah-mudahan tolong dijaga, tolong dikritik, tolong dipandu, tolong diarahkan untuk keselamatan saya jika saya nanti terpilih. Nomor 3. Demikian teman-teman, rekan-rekan, senior-senior, hal yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa pilih nomor 3. Nanti datang jam 9. Kalau yang punya waktu lebih, kita jaga ketat dari jam 9 karena ada rapat-rapat tatib di sana. Karena memang masih ada isu-isu yang besar yang harus kita jaga. Harus kita kawal dari pagi sampai endingnya nanti kita lakukan pemilihan. Gitu. Demikian. Sekali lagi, alhamdulillah, terima kasih buat teman-teman dan rekan-rekan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.